Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selamat berakhir pekan juga untuk teman-teman di sana. Mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan. Sabtu pagi di akhir bulan September menuju ya. Ini aku ada belanja bahan makanan di Mang Sayur, belanja mingguan, tapi yang aku bikin per 2 atau 3 hari sekali seperti biasa dengan budget 50.000. Nah ini dia yang aku belanjakan. Pertama ada sawi pahit, pengen bikin urap sayur ya teman-teman, jadi beli itu. Terus selanjutnya aku beli kangkung setengah ikat aja, karena kalau di tempat aku satu ikat tuh besar banget. Terus ada toge untuk campuran urap, ada kerupuk mentah ya, sama cabai keriting, cabai rawit, cabainya cantik sekali. Ada ikan asin yang kecil-kecil, nggak tahu namanya ikan apa, tomat, terus juga ada bihun jagung, dan juga yang terakhir adalah dada ayam, enggak ding, yang terakhir tempe. Nah kayak gitu aja belanjaan aku teman-teman. Total belanjaan aku kali ini adalah Rp40.000. Nah, berhubung besok hari Minggu, jadi aku beli protein hewaninya itu ayam aja. Karena di kulkas masih ada ikan tongkol yang belum aku olah, terus juga masih ada stokan telur yang stokannya cukup aman, masih setengah kilo. Kemungkinan ini bisa untuk stok makan di hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin pagi ya. Karena memang nanti biasanya hari Senin aku belanja lagi untuk stok bahan makanannya. Kalau dibilang belanja mingguan, tapi aku belanjanya nggak setiap minggu ya. Sebenarnya budget anggaran aku untuk belanja mingguan ini adalah 150.000 per minggu. Cuma berhubung akhir-akhir ini aku belanjanya per 2 atau 3 hari sekali. Karena memang aku belanjanya di Mang Sayur, terus juga aku nggak mau kegiatan food prep aku terlalu lama dengan belanja seminggu sekali gitu. Karena kadang tuh capek gitu setelah food prep teman-teman, jadinya tuh kadang jadi males masak kalau udah kecapean gitu. Ini mulai aku siangin ya teman-teman. Nah menuju weekend itu paling aku mudik ya ke tempat orang tua. Biasanya hari Minggu sih nggak masak gitu ya, tapi pengen tuh hari Minggunya besok aku bikin nasi uduk buat dibawa ke tempat orang tua gitu. Jadi kayak pengen bikin nasi uduk, terus bihun goreng, orek tempe, terus telur dadar atau telur balado gitulah, sama goreng kerupuk itu buat dibawa bekal ke sana, terus bikin bakwan juga. Jadi biar dimakan bareng-bareng di sananya. Karena kalau ngejenguk orang tua atau mudik ke tempat orang tua itu nggak enak ya kalau nggak bebawaan. Kadang-kadang aku suka bebawaan bahan sembako atau misal oleh-oleh apalah, makanan atau cemilan. Kadang-kadang ya suka masak sendiri. Nah kalau upaya masak sendiri ini juga untuk menghemat anggaran juga ya. Kalau pas lagi nggak sempet, terus juga lagi rezekinya lagi banyak ya, kadang bawa lauk gitu beli di jalan. Waktu itu ada yang nanya, kok dalam budgetingnya nggak ada budget untuk kasih orang tua gitu ya, orang tua atau mertua. Nah teman-teman, untuk aku pribadi atau untuk di rumah tangga aku, biasanya untuk kasih orang tua itu masuknya dana berbagi ya. Kalau menurut aku tuh berbagi itu lebih baik ke orang terdekat dulu, kayak orang tua, saudara, tetangga gitu ya. Berbagi juga tidak hanya dalam bentuk uang, kalaupun bisa dalam bentuk uang ya alhamdulillah, kalau tidak ya bisa dalam bentuk makanan, bahan sembako, dan lain-lain. Untuk saat ini berhubung penghasilan kita tuh masih minim atau penghasilan kecil, jadi kita baru bisa kasih uang jajan, kayak belum bisa berjuta-juta gitu, paling berapa ratus ribu. Terus juga kadang ya paling ditambahin, kita kan mudik seminggu sekali gitu ya, kayak bawa makanan atau jajanan atau bahan sembako gitu, pokoknya buah tangan aja lah. Nah kebetulannya untuk orang tua aku dan orang tua suami aku itu masih aktif bekerja sebagai ASN gitu ya teman-teman, atau PNS. Jadinya masih ada penghasilan, tapi memang sebagai anak pengennya sih ngasih uang yang banyak gitu ya untuk orang tua. Setiap anak pasti ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua. Dan untuk kita pribadi, kita berdua masih berproses nih untuk menuju ke arah situ. Jadi sebisanya aja, karena memang penghasilan kita masih minim atau kecil, jadi ngasihnya ya sebisanya kita gitu. Dan orang tua memang dari kedua orang tua kita tidak pernah menuntut ya, tapi memang kita juga pengen gitu ngasih gitulah, membahagiakan. Kadang-kadang juga suka pas lebaran gitu ya,
Kalau pas lagi ada rezekinya, ya kita kasih kayak uang ekstra ataupun tanda mata ya, kayak sesuatu yang berharga lah, entah itu logam mulia atau apa aja gitu. Lanjut, ini aku preparation untuk sayurannya, sekalian aku siangin kayak kangkung biar nanti kalau pas dimasak tuh enak tinggal dicuci gitu. Ini tuh untuk sawi pahitnya juga, berhubung hari Minggunya pengen bikin urap sayur, jadi aku siangin sekalian, aku potong-potong nggak apa-apa ya teman-teman, biar besoknya langsung cuci terus rebus karena ini mau dimasak besok juga. Untuk budget makan sehari-hari memang aku masih menganggarkannya tergolong kecil karena memang disesuaikan dengan penghasilan yang ada. Tapi meskipun budget anggaran belanjanya itu minim, masih cukup alhamdulillah untuk kebutuhan rumah tangga aku ya, yang masih 2 orang anggota dewasa di rumah. Untuk menu makan pun disesuaikan dengan budget yang ada, sederhana tapi kita tuh suka atau kita doyan. Yang penting kita sering cari referensi gitu, makan makanan apa yang sekiranya cocok antara sayurannya dengan lauknya. Terus biasanya suka juga cari ide referensi makan menu sehari-hari tapi yang agak spesial. Tapi kalau dibikin sendiri tetap ekonomis gitu, kayak misal bikin soto ayam, bikin bakso gitu ya, terus bikin gado-gado atau bikin pecel gitu dan lain-lain. Kadang juga suka kayak bikin eksperimen kayak sate taichan, sate ayam gitulah. Nah, untuk bumbu bawang merah dan bawang putih kita nggak beli hari ini karena memang stokannya masih ada. Kadang-kadang juga suami pulang kerja gitu bawa, kalau pas misalnya ibunya beli kadang tuh katanya suka dibagi gitu. Jadi kebetulan suami aku itu bekerja bareng ibunya, satu kerjaan gitu. Jadi kalau misal pas lagi ambil barang ke pasar, kadang tuh suka beli sekalian kayak entah cabe, entah bawang. Tapi aku lebih suka bawangnya sih ya. Kalau cabe tuh lebih bagus beli di Mang Sayur karena cabenya tuh cantik banget, nggak ada yang busuk. Terus juga masih segar. Nah kayak ini nih, ini cabe keritingnya tuh bener-bener kayak baru petik. Terus cabe rawitnya juga, meskipun udah di packing kecil-kecil kayak gini, tapi ya nggak apa-apa, tetap cukup aja karena kan di sini anggota keluarga aku masih sedikit. Nah ini berhubung memang stokannya hanya untuk 2 hari ya, kadang juga minggu tuh masak cuma sekali, kadang juga nggak masak karena biasanya minggu suami suka ngajakin makan di luar, tapi besok rencananya pengen masak untuk bawaan. Ini juga ada ikan asin kecil-kecil, nggak tahu namanya ikan asin apa gitu ya, pokoknya yang kayak kerupuk gitu tipis-tipis, kalau digoreng bisa gurih banget. Ini pengen aku campurin untuk orek tempenya. Untuk tomat juga selalu aku stok di rumah karena biasanya buat bikin sambal atau bikin bumbu balado gitu aku suka pakai campurin tomat. Dari budget anggaran 50.000 untuk stok makan selama 2 hari ini, masih ada sisa anggaran 10.000. Aku nggak beli buah hari ini karena memang tadi cuma ada nangka ya. Aku tuh nggak suka nangka teman-teman, jadi nggak beli. Nah, aku udah food prep semuanya, hasil belanja mingguan aku untuk 2 hari stok makan di rumah. Kayak gini aja, totalnya 40.000. Di kulkas masih ada sisa stokan protein hewani berupa ikan tongkol dan juga telur, masih ada setengah kilo. Jadi lumayan aman ya kalau ada sisa stokan gitulah. Kayaknya ini bisa sampai Senin pagi gitu deh. Pokoknya berapapun budget anggarannya, yang penting kita yang paling tahu untuk menyesuaikan kebutuhan rumah tangga kita sendiri ya. Mau belanja di Mang Sayur, di warung sayur maupun belanja di pasar, kita juga yang paling tahu mana yang paling nyaman untuk rumah tangga kita sendiri. Jadi nggak perlu diperdebatkan, setiap ibu rumah tangga pasti punya cara untuk penghematannya masing-masing, dan setiap ibu rumah tangga pasti punya cara untuk kenyamanan hidupnya masing-masing. Nah teman-teman, ini mulai aku tutup ya untuk food containernya karena mau langsung dimasukin ke dalam kulkas biar tenang gitu, semuanya udah rapi, nanti kalau mau masak tinggal ambil di kulkas. Untuk teman-teman sendiri gimana nih, masih semangat food prep kah? Meskipun kadang-kadang aktivitas ibu rumah tangga tuh menjenuhkan ya, karena berulang kali berputar itu mulu. Tapi kalau kita menjalaninya dengan senang hati, kita cari cara supaya kita tuh bisa ngerjain kegiatan atau aktivitas rumah tangga dengan happy, pasti insya Allah segala bentuk pekerjaan kita akan terasa lebih mudah, terasa lebih ringan, kita pun enjoy menjalaninya. Kayak aku di sini tuh dulu ya sering banget kayak pas food prep seminggu sekali, kadang-kadang suka kecapean food prep karena udah belanja
belanja dari pasar capek, terus juga nyampe rumah harus food prep gitu, terus kadang jadi males masak. Nah akhirnya sekarang aku akalin begini supaya aku jadi lebih bersemangat menjalaninya, terutama untuk masak sehari-hari. Karena aku percaya banget dengan memasak makanan sendiri di rumah itu akan menghemat budget anggaran kita, terutama untuk pengeluaran makan sehari-hari. Karena bayangin aja kalau kita keseringan makan di luar atau pesan makanan yang sudah matang, berapa banyak budget anggaran yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tentu saja ini tidak seimbang atau tidak cocok untuk penghasilan kecil seperti aku. Nah ini udah mulai aku rapihin isi kulkasnya. Tujuan merapihkan food prep kayak gini juga supaya kita bisa mengontrol isi kulkas kita, apakah ada bahan-bahan makanan yang udah gak layak pakai gitu ya, untuk kita cepat sortir dan declutter. Nah teman-teman, sudah selesai food prep aku. Terus ini lanjut di siang menuju sore harinya, aku mau masak menu untuk makan malam. Kebetulan di sini aku mau masak telur balado dicampur tahu, terus juga tumis kacang panjang. Berhubung aku selalu stok bumbu dasar merah yang aku bikin dari bawang merah, bawang putih, terus cabai gitu ya. Jadi enak gitu kalau mau masak sambal-sambalan atau balado gitu tinggal tumis. Nah ini biasanya aku blender pakai minyak goreng ya. Jadinya tuh pas numisnya nggak usah pakai minyak goreng lagi. Terus juga aku tambahin tomat ya, karena biar nggak terlalu pedas. Nah ini aku tambahin daun salam supaya ada aromatiknya gitu. Aku tumis sampai berubah warna ya teman-teman. Terus juga ini aku tambahin bumbu seasoningnya seperti garam, terus juga kaldu jamur, terus sedikit gula pasir dan juga saus tiram. Selalu stok bumbu dasar di kulkas juga memudahkan kita untuk memasak ya, terutama dalam waktu memasaknya, terus juga mood memasak. Karena kadang yang bikin males masak itu justru persiapannya ya, kayak kupas-kupas bawang, terus ya kayak ulek-ulek cabe gitulah pokoknya. Jadi kalau bumbunya juga udah di preparation, udah disiapin, aku selalu kayak stok di kulkas itu bumbu dasar merah sama bumbu dasar putih. Karena menurut aku kedua bumbu itu yang sering kali banget aku pakai. Untuk bumbu dasar kuning biasanya aku cuma mendadak gitu ya bikinnya, karena nggak terlalu sering bikin masakan pakai bumbu dasar kuning. Tapi pengen juga sih nyetok, tapi mungkin kedepannya. Aku tuh jarang banget nyetok rimpang atau rempah-rempah gitu loh teman-teman. Tapi aku rencananya pengen tanam-tanam gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa terus subur. Jadi kalau pas pengen bikin bumbu dasar kuning tinggal ambil di kayak kebun mini gitu ya di depan rumah itu loh yang kemarin aku siapin. Nah ini tadi aku masukin telur yang udah direbus, terus aku goreng sebentar, terus ada tahu kulit juga. Jadi campurannya tahu gitu ya. Dah cepet banget ya masaknya kalau udah bumbunya selalu sedia gitu, bumbu dasar. Lanjut di sini untuk tumis kacang panjangnya pun aku menggunakan bumbu yang sama, yaitu bumbu dasar merah. Biar aku nggak usah pakai iris-iris gitulah ya. Biasanya sih tumis-tumis pakai bumbu iris, tapi ini biar cepet aja. Terus aku tambahin sedikit terasi biar sedap gitu ya. Biasanya kalau tumisan aku pakai rebon, tapi lagi nggak punya rebon jadi aku ganti dengan terasi. Sama ini ditumis nggak usah pakai minyak ya, karena tuh ngeblender bumbunya pakai minyak. Jadi irit minyak nih, jadi nggak kebanyakan minyak kan. Terus ini ditumis sampai bumbunya berubah warna, terus nanti tinggal dicemplungin deh si kacang panjang. Berhubung kacang panjangnya di sini aku tinggal sedikit, jadi aku campurin juga sama tahu kulit, karena ada yang bilang gitu kalau tumis kacang tuh enak dicampurin tahu kulit. Biasanya sih aku dicampurin tempe, tapi berhubung ini pengen nyoba pakai tahu kulit ya udah deh, karena tadi kan juga yang setengah bungkus itu buat tambahan telur balado ya, jadi setengahnya aku tambahin ke tumisan ini. Nah seperti ini ya teman-teman menu masakan aku untuk sehari-hari dengan budget minim. Jadi meskipun budget belanja yang kita miliki itu minim atau kecil, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa menyuguhkan menu masakan yang enak dan sesuai dengan selera anggota keluarga di rumah. Yang penting kita tuh pinter-pinter susun menu aja gitu loh. Misalnya ini sayurnya cocoknya pakai lauk apa gitu, yang penting tuh doyan, terus kita dengan senang hati melakukannya. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.